Tahun 1998, Jawa Timur pernah jadi tempat paling mencekam. Kala itu jangankan keluar malam, setelah maghrib saja orang-orang sudah menutup rapat-rapat rumahnya. Mereka takut jika beraktivitas di luar, nyawanya terancam oleh pembunuh yang kala itu populer dengan nama ninja. Kejadian ini sendiri berawal dari isu tentang dukun santet yang menebarkan keresahan. Sebuah versi mengatakan jika para ninja tersebut diutus pihak tertentu untuk membunuh para dukun tersebut. Hal ini juga tersirat dalam sebuah pesan radiogram yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi saat itu. Isinya adalah menghimbau kepada para aparat pemerintah untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam. Karena kurangnya strategi, akhirnya radiogram ini pun bocor ke publik. Alih-alih dilaporkan ke pejabat setempat, orang-orang yang diduga dukun justru dihabisi sendiri oleh masyarakat. Kejadian ini terus berlarut-larut hingga akhirnya muncul sosok ninja di tengah-tengah konflik tersebut. Pertama, sasaran ninja yang ternyata bukan dukun. Beragam opini masyarakat tercipta tentang sosok ninja ini. Ada yang mengatakan jika mereka ditugaskan untuk menghabisi para dukun, namun pada kenyataannya justru berkebalikan. Korban yang berjatuhan malah dari kalangan ulama dan guru-guru ngaji. Banyuwangi jadi kota pertama akan kejadian tersebut. Ketika masa mencekam ini, dalam sehari paling tidak ada 2 orang yang mati dibunuh, dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang lurus agamanya. Wabah ninja ini makin mencekam ketika ternyata targetnya tidak melulu orang-orang alim. Di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil, termasuk para tokoh terpandang di masyarakat. Fenomena ninja ini pun jadi semacam ancaman serius di Jawa Timur. Terlebih daerah operasinya mulai melebar ke beberapa kota, mulai Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, sampai Malang. Menurut tim investigasi swadaya dari organisasi masyarakat, jumlah korbannya sendiri sudah mencapai 147 orang di Banyuwangi saja. Kedua, simpang siurnya sosok ninja. Banyak saksi mata yang mengatakan jika sosok ninja ini benar-benar seperti yang ada dalam film-film Jepang, berupa sosok yang berpakaian hitam-hitam dan memakai cadar. Versi yang lain ada pula yang menyebutkan berwarna biru. Tidak hanya dari tampilan, sosok-sosok ninja ini juga dikatakan bisa berlari sangat cepat, menghilang, bahkan melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ada yang mengatakan pula jika sosok satu ini bisa berkamuflase dengan baik. Dalam hal ini mereka berpura-pura menjadi orang gila. Fenomena orang gila ini juga jadi perhatian khusus masyarakat. Pasalnya makin banyak saja jumlah orang gila yang muncul di tengah mencekamnya kejadian tersebut. Bahkan masyarakat yang katanya pernah menangkap ninja ini mengatakan jika sosok satu ini tiba-tiba saja berubah menjadi orang gila. Yang ketiga, cara para ninja bekerja. Banyak diceritakan bagaimana para ninja ini memangsa korbannya. Pertama, biasanya mereka akan menandai pintu atau tembok rumah korbannya dengan tanda silang merah atau putih. Lalu eksekusinya dilakukan ketika malam harinya dengan mematikan lampu lalu membunuh targetnya. Orang-orang dulu sangat takut ketika keesokan harinya mendapati tanda ini di pintu rumah mereka. Namun tidak semua rumah mendapatkan tanda tersebut. Seperti yang sudah-sudah, biasanya hanya rumah milik guru-guru ngaji, imam masjid, dan tokoh terpandang saja. Cara para ninja ini membunuh juga tergolong sadis. Tidak hanya dibunuh lalu ditinggal pergi saja. Beberapa juga digantung, dipatahkan tulangnya, hingga dipenggal kepalanya. Meskipun bisa membunuh secara taktis, nyatanya tidak semua target berhasil disingkirkan oleh para ninja tersebut. Beberapa berhasil lolos dengan melakukan perlawanan dan kemudian menceritakan kebenaran para ninja yang sebenarnya
masih jadi hal yang samar-samar di kalangan masyarakat. Yang keempat, antisipasi masyarakat menghadapi para ninja. Masyarakat yang jengah dengan ketakutan akhirnya melakukan perlawanan. Dulu si Skamling yang mati pun akhirnya digalakan lagi. Para pria dewasa pun berkumpul dan berjaga, sedangkan anak-anak dan wanita mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Cara ini sedikit membuahkan hasil dengan 1-2 ninja yang berhasil ditangkap. Masyarakat menjadi sangat waspada ketika itu. Sebagai dampaknya, mereka menganggap gagal aparat keamanan karena tak mampu meredam ancaman ini. Tidak hanya dengan berjaga tiap malam, tindakan preventif juga dilakukan dengan menanam tanaman kelor di depan rumah yang konon untuk menangkal ilmu hitam. Tidak hanya menanam kelor, tiap-tiap orang, bahkan para wanita juga dibekali dengan bambu kuning di tangan mereka. Konon katanya, bambu-bambu tersebut akan membuat para ninja akan sangat kesakitan. Yang kelima, rumor pengalihan isu dan keterlibatan aparat. Kejadian ini pas sekali momennya dengan mundurnya mantan Presiden Soeharto. Alhasil, muncul opini-opini publik jika kejadian ninja tersebut sebagai pengalih isu besar tersebut. Tujuannya sendiri tidak begitu jelas. Mungkin saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat luas tentang bagaimana brutalnya pemerintah memperlakukan mahasiswa demonstran dahulu. Mengenai sosok ninja sendiri, ada kabar burung yang mengatakan jika mereka adalah para aparat yang sudah terlatih, bisa tentara atau yang lainnya. Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut, mengingat para ninja itu begitu lihai dan taktis dalam melakukan misi-misinya. Orang biasa secara logika tidak mungkin bisa seperti itu, kecuali yang sudah berlatih bertahun-tahun. Fenomena ninja ini pada akhirnya lenyap begitu saja. Tidak ada tindakan, tak ada peradilan, atau siapa yang ada di balik kejadian mencekam ini. Kejadian ini juga syarat akan pelanggaran hak asasi manusia berat untuk berbagai pihak. Kejadian ini pun jadi salah satu fenomena paling misterius yang pernah terjadi dan pada ujungnya tidak pernah terungkap. Itulah sejarah ninja yang pernah menggegerkan Jawa Timur. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.